Suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Halo guys, salam kenal dari kami berlima. Kampus kita tercinta ini emang tempatnya asyik buat belajar. Tapi realitas kehidupan mahasiswa IT dalam mengerjakan proyek perangkat lunak itu jauh lebih kompleks dari sekedar video ini. Nah, contohnya kayak gini nih. Kami lagi ngerjain proyek aplikasi kelompok. Kalau gak gunain sistem yang benar, pengerjaan aplikasi tim bisa berantakan dan gak teratur. Biar aplikasi selesai tepat waktu dan kualitasnya terjaga, ada 3 poin nih yang harus diterapin. Yang pertama itu ada arsitektur perangkat lunak, kedua project management, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah version control. Mari kita bahas satu persatu. Manajemen eksekusi adalah tahap fundamental dalam siklus pengembangan perangkat lunak atau software development life cycle. Sebagai project manager, tugas saya adalah memastikan setiap anggota tim memahami job desk masing-masing, menjaga konsistensi timeline proyek, serta meminimalisir potensi tumpang tindih tugas agar kolaborasi tim berjalan dengan efektif. Jadi kita di sini memakai metode Kanban board. Nah, pertama ada to do, tempat semua ide dan tugas dikumpulin. Kedua ada in progress, tugas yang lagi dikerjain biar gak ada yang rebutan. Dan yang terakhir itu adalah done, buat tugas yang udah beres dan siap dites. Nah, dengan manajemen yang seperti ini, koordinasi tim menjadi jauh lebih efisien. Kita bisa memantau bottleneck atau hambatan dalam pengembangan aplikasi dengan cepat, tanpa perlu rapat berkepanjangan. Oke guys, sekarang kita masuk ke yayasan utama, arsitektur perangkat lunak. Banyak yang ngira coding itu cuma ngetik-ngetik aja. Padahal tanpa arsitektur yang jelas, aplikasi kalian bakal gampang error. Biar gampang kebayang, lihat diagram di layar laptop ini. Nah, di sini bagian pertama itu adalah frontend. Nah, di mana ini adalah lapisan antarmuka. Semua yang dilihat, diklik, dan disentuh langsung oleh pengguna itu ada di sini. Fokus utamanya adalah bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi secara visual. Nah, kedua itu ada backend. Nah, backend ini adalah pusat logika atau otaknya ketika frontend mengirimkan perintah data. Backend inilah yang memproses logika bisnisnya, melakukan validasi dan memastikan alur datanya berjalan sesuai aturan. Nah, ketiga itu ada database, di mana database ini adalah lapisan penyimpanan data secara permanen. Semua data pengguna, profil atau riwayat aktivitas disimpan di sini sehingga data tersebut dapat dipanggil kembali setiap kali dibutuhkan. Nah, kenapa sebelum mulai coding kita harus punya cetak biru dan arsitektur sistem seperti ini? Tapi punya arsitektur yang bagus saja tidak cukup kalau pembagian tugas kelompoknya berantakan. Bentar, kok di bagian halaman login-nya hilang sih? Kamu ngedit file yang mana deh? Itu kan ngedit file yang kamu kirim tadi di WhatsApp, yang namanya codingan fix bismillah. Bukan yang itu, yang bener itu codingan fix beneran. Gimana sih? Udah aku gabungin ya ke file laptop kamu. Nah, coba. Kok codingan aku yang seminggu ketimpa sama punya kamu? Hapus semua dong itu. Sorry, backup. Nah kan, itu tadi contoh nyata mengapa file bisa hilang atau codingan ketimpah kalau kerja asal tumpuk. Masalah kalian tadi bukan siapa yang salah, tapi karena tidak menerapkan version control. Di tim profesional kita menggunakan sistem bernama Git untuk mencegah kekacauan itu. Pertama, commit. Setiap ada perubahan kode, kita melakukan commit. Ini berfungsi sebagai checkpoint. Jika terjadi kesalahan atau kode malah error, setelah diedit, kita bisa melakukan rollback ke versi stabil sebelumnya dengan cepat. Tidak ada lagi istilah file hilang. Selanjutnya di bagian branch, kita tidak boleh langsung mengubah kode di main branch. Setiap anggota tim mengerjakan fitur di branch secara terpisah. Jadi eksperimen kode satu orang tidak akan merusak kode utama atau karya anggota tim yang lain. Terakhir adalah penggabungan
Setelah fitur teruji, kita menggabungkannya kembali ke main branch. Kita akan mendeteksi jika terjadi konflik kode sehingga kita bisa menyelesaikannya secara terstruktur sebelum kode final diterapkan ke sistem utama. Jadi, Git memastikan tim kolaborasi menjadi aman, terukur, dan rapi. Tidak ada lagi risiko kode yang tertimpa secara tidak sengaja. Sekarang semua aspek teknis dan manajemen sudah tercover. Nah, itulah tadi 3 poin penting dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi kesimpulannya, arsitektur yang solid, manajemen proyek yang terukur, dan version control yang aman adalah fondasi wajib bagi kerja tim IT yang profesional. Sampai ketemu di proyek selanjutnya. Bye-bye!